Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua itu yang belajar agama dan mendakwahkannya, belajar Quran dan membacanya. Tidak semua ke surga. Jadi jangan kaget kalau di akhirat, na'udzubillahi min zalik, ada ulama yang terkenal di dunia tapi tidak ke surga. Ilmunya luas, dalilnya bagus, baca Qurannya fasih, hafal Quran, tapi ketika dihisab, kadzabta, dusta kamu. Kamu belajar agama dan dakwah karena ingin dianggap alim, dianggap ulama, dai, kondang, dan sudah engkau dapatkan di dunia, diseret ke neraka. Engkau ingin dianggap qori dan sudah engkau dapatkan. Tidak kurang ilmunya, tidak kurang Qurannya, yang kurang satu saja. Apanya Ustaz? Keikhlasan hati. Hatinya. Allah. Jadi nggak cukup kita sibuk beramal kalau tidak mujahadah membersihkan hati. Dan cuma satu penyebabnya, dia senang dengan kedudukan di sisi manusia dengan menggunakan amalan akhirat. Itu yang membuat Allah marah. Mencari kedudukan dunia dengan berbagai macam bunga-bunga keindahannya, justru dengan amal akhirat. Ya, itu yang membuat Allah. Padahal yang diinginkan Allah, tundukkan dunia untuk memperoleh akhirat. Iya, coba jelaskan itu Ustaz. Yang ketiga, ini saya sering cerita ini antara dunia dan akhirat ya. Mana yang kira-kira lebih tidak disukai Allah? Bu, akhwat, mana yang berbahaya bagi seorang wanita? Ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Jangan ini aja ke sini, Ustaz. Mana yang bahaya bagi seorang wanita? Ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Harus kita voting nampaknya. Oh gitu. Mungkin mereka ingin kelihatan cantik. Karena oleh sebab itu maka karena banyak lelaki ingin perempuan itu lebih cantik daripada ingin solehah, makanya perempuan lebih banyak mempercantik diri daripada mempersolehah diri. Wah, benar. Saya baru dapat dari grup WhatsApp. Oh gitu. Tapi yang bahaya tuh ingin kelihatan solehah. Kalau wanita ingin kelihatan cantik, fitrahnya. Ya. Kalau lelaki ingin kelihatan cantik, LGBT ya. Bolehkah Bu, wanita ingin kelihatan cantik? Jawab, boleh tidak? Yang mantap boleh tidak? Untuk siapa? Suami siapa? Masya Allah, tabarakallah. Ikhwat ibu-ibu. Kalau wanita ingin kelihatan solehah, pasti menggunakan hak Allah. Jadi lebih nunduk, subhanallah. Yang harusnya zikir untuk Allah, tapi dia ingin dipuji oleh orang ahli zikir. Dan itulah yang membuat Allah marah, karena dia menggunakan amalan hak Allah untuk cari pujian manusia. Itulah sebabnya ustadz, ulama, qori'ah berbahaya. Giliran ustadz, ya. Jelaskan ustadz, jangan nanya terus. Ketika sekarang orang berbicara tentang masalah ancaman-ancaman yang luar biasa, disintegrasi bangsa, kemudian bully pada ulama, kemudian dengan berbagai macam masalah, sebetulnya masalah ini di luar atau masalah manusia ini di dalam? Lebih bagus ini. Masalah manusia ini sebetulnya masalah ekstern di luar, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, atau dia sebetulnya punya masalah di dalam dengan hatinya kotor, dan bagaimana cara mensucikan tazkiyatun nafs, dan apa hubungannya dengan tauhid? Selalu mengkaji tentang masalah tauhid. Apa sebenarnya target dari tauhid? Saya belum pernah ditanya kayak gini terus-terusan hadirin. Duduk bersama seorang yang lebih paham tentang masalah kehidupan. Ada ilmu yang tersurat, ada yang tertulis, tapi ada yang tersirat. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, tidak tersurat, tidak ada dalam tulisan, tidak dikatakan oleh ulama.
tapi dia dapat ditangkap. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, dia bukan memandang dengan matanya, tapi dia dengan memandang dengan pandangan Allah yang diberikan Allah pinjaman kepada dia. Maka duduk sejenak dengan orang berilmu sama dengan duduk berjam-jam bahkan berhari-hari di perpustakaan. Kita nikmati duduk bersama dengan orang berilmu ini, maka kita ambil semuanya, mudah-mudahan jadi bekal kita di masa akan datang. Takbir. Semangat mereka. Kita dengarkan jawabannya. Tauhid, tauhid. Seumur-umur saya ceramah, baru kali ini saya dipaksa menjawab begini. Ilmu yang saya dapatkan begini, mengapa Rasulullah SAW diutus ke bumi? Ya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Beliau bersimbah keringat, air mata, bahkan darah, agar kita semua memiliki akhlakul karimah. Karena semua masalah itu gara-gara akhlak yang buruk. Politik itu tidak ada masalah, tapi menjadi masalah kalau berpolitik dengan akhlak yang buruk. Ekonomi itu juga tidak masalah, tapi jadi masalah kalau akhlak buruk. Dalam rumah tangga juga yang jadi masalah itu adalah akhlak. Benar? Ada ikhwan yang belum nikah? Maaf, akhwat ada yang belum nikah? Coba dengar ini ya, akhwat khusus bagi yang belum nikah, yang udah terima apa adanya ya. Akhwat, maukah punya suami yang rupawan? Jawab, jawab. Sudah rupawan, pinter, mau? Sudah rupawan, pinter, banyak uangnya, mau? Tapi akhlaknya bejat, mau? Jelas? Ada harapan untuk saudara-saudara ya, yang kurang rupawan, kurang pintar, kurang duit, asal akhlak mau. Akhlak, betul? Coba ikhwan, maukah punya istri rupawan? Udah rupawan, pintar, udah pintar, banyak uangnya, tapi akhlaknya mulia. Dengar akhwat, suara terkeras bukan masalah rupa, tapi masalah akhlak. Benar? Nah, akhlak itu menurut ilmu yang saya dapatkan pilarnya dua. Jadi kalau orang ingin berakhlak baik meniru Rasulullah, itu pilarnya dua. Satu, kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, benar bersih tauhidnya. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Hatinya itu tidak menuhankan apapun selain Allah. Tidak menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, walaupun dia punya, tapi tidak ada lengket di hatinya terhadap dunia ini. Allah saja, mau dia jadi menteri, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi tidak ada masalah. Hatinya tuh, saya bukan hamba siapa-siapa selain hamba Allah. Buahnya dua, patuh dan pasrah. Cirinya juga dua, roja dan khaufnya kepada Allah. Itu tauhid. Nah, yang kedua, kaki yang kedua adalah kepada ciptaan Allah. Rahmatan lil alamin. Kepada pencipta bertauhid, kepada ciptaan rahmatan lil alamin. Penuh kasih sayang, keinginan agar orang-orang itu punya nikmat iman, bisa selamat dunia akhirat. Itu Ustadz yang saya tahu. Itu makanya A'agim selalu mengkaji masalah tauhid, bahkan pondoknya Darut Tauhid. Pertanyaan yang menggumpal, mengkristal di kepala kita selama ini, mengapa tauhid? Ternyata masalah manusia ini dapat diselesaikan dengan dua, kepada Khalik, hanya bergantung kepada Allah. Tapi selama ini kalau kita bicara tentang masalah orang bertauhid, biasanya katanya zuhud, jangan bergantung kepada harta, jangan bergantung kepada kuasa, akhirnya dia hidup miskin, susah, melarat. Tapi Agim ada yang unik, dia bicara tentang tauhid, bicara tentang zuhud, tapi dia kaya raya, motornya gede. Bukan motor gede, itu motor sedang, sayanya kecil, jadi lebih kelihatan. Masya Allah. Bicara tentang masalah tauhid, orang selalu mengatakan kalau sudah tauhid kita murni, jangan lagi memandang kepada harta, tinggalkan ekonomi, tinggalkan. Tapi justru Agim tidak demikian. Tauhid tetap, tapi kita lihat kehidupannya
baik, ekonominya mapan, kehidupannya bagaimana menyeimbangkan ini sehingga umat tidak tersesat dalam pemahaman yang keliru memahami Islam. Assalamualaikum.